Oman kriminalkan hubungan dengan Israel, perluas undang-undang boikot. Parlemen Oman memberikan suara pada rancangan amandemen untuk memperluas undang-undang yang melarang hubungan dengan otoritas pendudukan Israel. Hal ini terlihat selama pertemuan di mana sejumlah rancangan undang-undang dibahas. Menurut The Time of Israel, amandemen tersebut untuk pasal 1 keputusan kerajaan yang saat ini melarang interaksi dengan entitas Zionis untuk tokoh swasta dan publik. Undang-undang yang diubah akan mencakup larangan kontak olahraga, budaya, dan ekonomi apapun dan untuk berinteraksi dengan orang Israel secara langsung dan online. Dilansir dari The New Arab, Wakil Presiden Dewan Syuro Yaqob Al-Hareti menggambarkan amandemen tersebut sebagai perluasan kriminalisasi dan boikot Israel. Undang-undang Oman telah menyatakan warga negara dilarang melakukan kontak dengan individu atau entitas yang berbasis di Israel untuk tujuan apapun, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Oman secara resmi menganut sikap Liga Arab bahwa segala bentuk hubungan diplomatik dengan Israel sepenuhnya bergantung pada pendirian negara Palestina. Awal tahun ini dilaporkan Oman dan Amerika Serikat mengadakan pembicaraan untuk membuka wilayah udaranya bagi pesawat Israel. Amerika Serikat mendorong lebih banyak negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, tetapi negara itu menolak menyetujui langkah tersebut. Bulan lalu, situs web Israel mengungkapkan pertemuan terjadi antara seorang pejabat Israel dan Menteri Luar Negeri Oman Badrin bin Hamad bin Hamud al-Busaidi dalam upaya untuk membawa lebih banyak negara Arab untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Perdana Menteri yang akan datang, Benyamin Netanyahu, mengunjungi Kesultanan pada 2018 bertemu dengan Sultan Qaboos bin Said saat itu. Ia menjadi pemimpin Israel pertama yang melakukan perjalanan ke negara itu sejak 1996. Pemukim Yahudi masuk ke Masjid Al-Aqsa, warga Palestina tak terima, tentara Israel versus Palestina bentrok. Pemukim Israel pada hari Kamis menerobos masuk kompleks Masjid Al-Aqsa ketika Muslim tengah melakukan ibadah. Puluhan fanatik Yahudi itu menyerbu situs suci Islam. Koresponden Wafa mengatakan warga Yahudi fanatik melakukan tur yang provokatif terhadap umat Islam. Sementara itu pasukan Israel mengintensifkan tindakan mereka di kompleks Al-Aqsa serta kota tua Yerusalem, mencegah mereka yang berusia di bawah 50 tahun termasuk ataupun memasuki masjid. Selain itu pasukan Israel mengusir seorang gadis Palestina keluar dari masjid. Ratusan warga Palestina menghadapi pasukan keamanan Israel di Yerusalem Timur yang diduduki semalam ketika tentara Israel menggunakan gas air mata dan granat kejut melakukan beberapa penangkapan. Warga dilaporkan turun ke jalan di Isawiyah, Silwan Aturash, Al-Muds, Wawalaf, dan juga Jabal Mukaber, Surbaher, dan juga Beit Hanina. 9 warga Palestina ditangkap dan 2 petugas Israel dilaporkan terluka dalam aksi bentrokan tersebut. Banyak warga Palestina telah mengamati hari pembangkangan sipil sebelumnya pada hari Rabu dalam solidaritas dengan penduduk kamp Suwafat di Yerusalem Timur yang telah dikunci oleh Israel selama 5 hari. Pemogokan komersial umum diadakan di Yerusalem Timur dan tepi barat yang diduduki. Serangan itu diserukan oleh penduduk Syuafat dan kelompok bersenjata yang baru dibentuk di tepi barat bernama Sarang Singa. Kelompok yang berbasis di Nablus menyerukan hari-hari kemarahan terhadap pendudukan Israel dalam sebuah pernyataan yang juga mendesak warga untuk bergabung dalam pemogokan dan protes di dekat pos pemeriksaan Israel. Sumber medis mengatakan pemuda menjadi korban atas bentrokan tersebut. Orang-orang di kamp Suafat yang terletak hanya 2 km dari kota Yerusalem tua telah dikepung di lingkungan itu sejak Sabtu malam setelah seorang tentara Israel ditembak mati di sebuah pos pemeriksaan yang mengarah ke kamp.
Hubungan politik Palestina dan Israel berpotensi memanas jelang awal tahun 2023 ini. Salah satu tokoh pemimpin dari Partai Fatah dilaporkan meninggal di penjara Israel. Tokoh itu adalah Nasser Abu Hamid yang berusia 51 tahun. Salah satu pendiri Brigade Martir Al-Aqsa, ia dipenjara di Israel dengan vonis seumur hidup. Berdasarkan laporan media Israel Haaretz, pada Selasa kemarin Nasser Abu Hamid meninggal dunia karena kanker paru-paru. Akan tetapi pihak Palestina menyebut Israel tidak memberikan pelayanan medis yang layak kepada Nasser Abu Hamid. Presiden Mahmud Abbas yang berasal dari Partai Fatah turut berduka atas kematian tersebut. Protes berupa mogok kerja juga dilakukan untuk protes kematian Abu Hamid. Hal itu turut dilakukan penjaga penjara Israel yang melakukan mogok makan. Abu Hamid terkena 7 vonis penjara seumur hidup karena tindak pidana. Ia ditahan pada tahun 2002. Abu Hamid dianggap sebagai orang dekat Marwan Barghouti, tokoh pemimpin Fatah. Sebelum meninggal, ia sempat ditransfer ke Pusat Medis Samir pada Senin, 19 Desember 2022. Namun kondisinya sudah memburuk. Administrasi penjara Palestina menuduh Israel melakukan kejahatan karena tak memberikan pelayanan kesehatan dan melanggar hukum internasional. Pelayanan penjara Israel membantah dan berkata Abu Hamid telah dirawat oleh staf medis penjara serta pihak eksternal. Palestine Liberation Organization atau PLO menuntut agar Israel menyerahkan jenazah Abu Hamid agar kembali ke Palestina. Sementara Perdana Menteri Palestina Mahmoud Sateh meminta Palang Merah dan organisasi HAM internasional agar terlibat untuk membebaskan narapidana Palestina yang sakit. Hal ini membuat geram pasukan dan para pengikut dari Fatah dan juga perlawanan lainnya turun gunung menuju penjara-penjara Israel yang berisi banyak warga Palestina. Pengepungan ini membuat pihak Israel waspada karena bisa menimbulkan kerusuhan yang semakin dalam.